Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya Madania dari MA Nurul Dalam. Mohon maaf kakak-kakak sebelumnya, mungkin pertanyaan saya ini didengarkan dengan baik-baik karena terlalu agak panjang ya. Jadi gini, sebelum saya kasih pertanyaan, saya mau cerita dulu singkat. Ada seseorang wanita yang sudah kuliah jurusan perawat. Orang tuanya telah mengeluarkan biaya banyak demi menyekolahkan anaknya tersebut sampai lulus. Dan alhamdulillah tercapai. Dan ia lulus dan sudah punya pekerjaan sebagai perawat. Tapi setelah menikah, ternyata oleh suaminya ia dipaksa disuruh berhenti dari pekerjaannya karena jarak kerja dan rumahnya jauh. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan Anda tentang ini? Apakah wanita itu salah ketika taat pada suaminya yang secara pandangan ia tidak menghargai pengeluaran biaya yang cukup besar oleh orang tuanya? Apakah wanita itu dikatakan sukses? Apa yang akan Anda lakukan apabila ini terjadi terhadap sampean-sampean? Terima kasih. Wow. Serta banyak soal. Lagi UAS. Ya. Ujian akhir semester nih kakak-kakaknya. Yang mau menjawab bisa. Semangat dong. Soal dulu deh, soal dulu. Pandangan Kaniswa gimana kalau di posisi seperti itu? Pertama, pertanyaannya, apakah istri salah ketika menaati perintah suami? Enggak salah. Yang salah di mana? Cari pasangannya nggak tepat. Karena semua orang Muslim tahu dong kewajiban istri mentaati suami. Selagi suami tidak bermaksiat. Kita cuma disuruh berhenti kerja, bukan disuruh jadi LC. No, tidak salah. Tapi saya peringatkan, hati-hati dalam memilih pasangan. Pasangan yang salah itu akan menjadi neraka bagi kalian. Pernikahan, marriage is not scary. Kalian yang bilang marriage is scary, bukan marriage yang scary, bukan pernikahan yang menakutkan. Tapi kalian salah pilih pasangan. Nah, jadi ubah ya pandangan kalian. Menikah tidak selamanya menakutkan. Oke, pertanyaan yang kedua apa tadi? Iya, sukses dong. Dia sudah mencapai pekerjaannya. Kita tujuannya kuliah kan ya salah satunya untuk mencapai pekerjaan. Dia sudah sukses, cuman ada satu orang yang menghancurkan kesuksesannya. Ya. Ada lagi? Mungkin kalau kejadiannya di saya, di awal kita buat kontrak pernikahan atau perjanjian. Kalau kamu tidak setuju di awal, ya udah kita break out di sini. Saya menikah bukan untuk mengorbankan cita-cita saya, tapi untuk mensupport saya mencapai apa yang saya inginkan. Ini jawaban Gen Z ya. Gen Z, waduh Gen Z salah ya ampun MC-nya, maaf. Gen Z apa Gen milenial nih? Gen Z ya. Baik, sekian jawaban dari saya, semoga mudah dicerna ya. Mungkin yang lain yang sudah punya pacar dari sekarang. Sebentar. Kenapa kayak gini? Sudah jadi deh, kamu nanya saya yang sudah menikah. Di sini sudah ada yang punya tunangan. Ada. Berarti sudah satu langkah dari saya. Pertanyaannya tadi, apakah salah dalam hidup pasangan ya? Seperti yang Mbak
ini sudah tadi katakan itu berarti mbaknya ini salah dalam memilih pasangan ya. Kan biasanya kan ada istikharah, tahu istikharah? Nah, kalau tidak pengen salah pasangan, katanya itu dianjurkan untuk sholat istikharah terlebih dahulu ya. Kalau nggak bisa istikharah, bisa istisyarah gitu. Mungkin itu udah mbaknya itu sudah ada dalam apa ya? Sudah ada ikatan. Jadi dia ridho kepada suaminya itu nggak salah, benar. Tapi ya itu kembali lagi sebelum menikah itu harus ada kontrak. Terus yang kedua wanita itu bisa dikatakan sukses dalam pernikahan. Apakah sukses atau enggak gitu? Menurut saya dia sudah sukses karena dia sudah mencapai cita-citanya untuk menjadi perawat. Dia sudah mau kuliah sampai selesai, terus dia sudah menggapai cita-citanya, tapi dihalang oleh suaminya. Apa tadi? Apa yang akan saya lakukan jika itu terjadi pada diri saya? Gimana Bang? Sejauh ini kalau saya itu dia berdoa ya pertama minta jodoh yang sepadan gitu. Terus yang kedua usahakan sebelum menikah itu ada perjanjian pranikah gitu biar gak hal itu terjadi gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Di sini Aida, kalau kita sudah mendapatkan jawaban dari pihak perempuan, ini ada kakak laki-lakinya mau jawab nih terkait kayak gini. Kalau seandainya dia di posisi sebagai seorang suami ya, istrinya disuruh berhenti kerja nih, gimana nih? Udah kuliah terus udah bekerja terus disuruh berhenti, gimana nih kabarnya? Di depan Baik, terima kasih atas waktunya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak itu kan menurut saya pandangan dari satu sisi. Nah kita pandang lagi dari sisi yang laki-laki. Nah alasan laki-laki itu untuk memberhentikan si istri itu apa? Semisal suaminya itu miliarder, ya gak apa-apa deh. Menurut saya. Ya, untuk pertanyaan apakah si istri itu termasuk sukses, menurut saya sih sukses karena juga kadang yang dikatakan oleh kakak-kakak tadi yaitu dia sudah jadi perawat, sudah bekerja dan mungkin menurut saya sukses dunia akhirat. Ada pertanyaan lagi? Ya itu, saya kan laki-laki. Saya kaya ya gak apa-apa. Jadi gak apa-apa ya Kak Berdi, kalau istrinya misalnya kerja juga apa ya? Itu Bu, yang diberhentikan Bu maksudnya Bu. Si laki-laki kan lihat, ya gak apa-apa. Si istri itu dibiarkan di rumah gitu. Kalau kamu sebagai laki-laki punya istri, nah kamu gimana? Yang kita saya bentar, yang dimaksud bahannya ini gimana? Maksudnya gitu gimana? Misal kamu punya cewek yang udah jadi bidan, nah itu kamu setuju nggak dia tetap kerja atau gimana? Meskipun kamu sudah kaya. Untuk ini karena saya kan masih kuliah dan juga masih belum berpengalaman gitu. Mungkin dari KKI dan juga kakak Ida dan juga bapak
bapak di sini bisa menjelaskan sedikit gitu. Saya masih kuliah Bu, belum punya istri. Terima kasih. Gimana? Kayak dia mau jawab. Oh my god. Udah cukup. Saya dibikin meleleh sama jawabannya Kak Miswa, Kak Mesara dan juga Kak Saiful Bahri. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya.